Jadi kita mengenal Yesus yang dikhotbahkan atau yang diberitakan oleh gereja. Jadi Alkitab itu kan kumpulan tulisan yang dikanonkan oleh gereja. Jadi Alkitab itu adalah gereja. Jadi yang ditugaskan untuk memberitakan, mewartakan, mengkhotbahlah gereja. Maka sering disebut Yesus yang dikhotbahkan itu atau Yesus yang diberitakan itu adalah Yesus gereja. Yesus gereja itu adalah Yesus Alkitab. Atau Alkitab itu sering juga kita kenal dengan doktrin gereja atau dogma. Jadi kesimpulannya, Yesus yang diimani itu adalah Yesus dogma. Yesus dogma gereja. Yesus yang didogmakan oleh gereja. Nah, itu dulu ya. Harus kau kenal istilah ini. Jangan asal kau temu nanti istilah ini, jangan nanti kau terperdaya atau dikecoh ya, dikecoh. Banyak sekali orang Kristen dikecoh oleh Muslim dengan istilah ini. Hati-hati ya dengan istilah-istilah ini. Itu istilah pertama. Istilah yang kedua adalah Yesus yang historis atau Yesus yang sejarah atau yang sering disebut dengan Yesus dari Nazaret. Nah, ini adalah Yesus yang di luar Alkitab. Di luar Alkitab. Nah, seringkali dituduh bahwa isi Alkitab tentang Yesus itu adalah yang dikarang-karang, yang dibuat-buat. Karena tidak ada tulisan Yesus di dalam. Yang ada di dalam adalah tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yohanes tentang Yesus. Sedangkan tulisan Yesus sendiri tidak ada. Maka akhirnya muncullah satu kelompok yang menginginkan aslinya Yesus. Itulah disebut dengan Yesus yang historis. Dicari-carilah tulisannya, dicari-cari kata-katanya karena Yesus itu pandai menulis. Ya. Dicari-carilah itu, cari-cari kata-kata yang pernah disebutkannya, yang asli. Sampai di situ dulu bisa paham kau. Ini agak apa ini? Ini udah agak pelajaran berat ini, agak berat sedikit ini, agak berat. Bisa paham kau moderator sampai di situ istilah ini? Ya, yang sudah tingginya moderator. Iya, Pak. Kau harus di situ kau terus supaya tahu aku bahwa memang kau masih ada atau tidak. Nanti ngomong aku rupanya enggak ada. Dengar suara aku kan, Ranto? Dengar, Pak, dengar. Oke. Itu dulu yang harus kau tahu ya. Istilah dulu yang harus kau tahu. Kalau sudah tahu kau istilah, berarti sekarang kau udah mengerti. Oh, berarti memang semua sajian ini enggak jumpa gitu ya. Yang kedua, kita juga harus tahu soal biografi. Kalau orang menulis biografi, kalau orang nulis biografi hidup, ceknya kau lah, dimintalah biografimu. Tentu yang kau ceritakan adalah biografimu mulai lahir sampai mati. Itulah biografi yang diharapkan dalam Yesus yang historis, Yesus sejarah. Sementara biografi Yesus yang diimani, biografi Yesus yang di Alkitab tidak seperti itu. Biografi Yesus yang di Alkitab itu dimulai dari adanya nubuatan. Kemudian ada kelahiran.
kemudian dia mati. Dan tidak berhenti di situ, setelah mati, dia bangkit lagi. Kemudian naik lagi ke surga. Dan janjinya akan datang kembali. Nah, itu biografi Yesus yang di mana? Bukan biografi sejarah. Karena kalau disebut biografi sejarah, maksudnya adalah masa ketika dia berada di bumi ini. Orang berada di bumi ini mulai lahir sampai mati, itu saja. Gitu. Itu biografi Yesus sejarah. Ya. Kau lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, lalu kemudian yang paling puncak dari pelajaran ini, kau harus tahu sejak kapan muncul pembedaan ini. Dulu, maksudnya pembedaan antara Yesus sejarah dengan Yesus yang dikhotbahkan, Yesus yang di mana. Sejak kapan muncul perbedaan itu? Dulu tidak pernah ada perbedaan yang kedua hal ini. Khotbah atau pemberitaan tentang Yesus itu dimulai dari perintah Yesus sendiri ketika dia bangkit pada hari Paskah. Pertama-tama dia menampakkan dirinya kepada perempuan. Lalu menyampaikan kepada perempuan itu, pergilah, beritakanlah. Setelah itu dia nampakkan lagi dirinya kepada murid-murid. Lalu dia katakan lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Lalu kemudian pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa atau memberikan mandat kepada mereka untuk pergi memberitakan kabar baik. Dan kabar baik itu adalah Injil. Dan Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Injil itu adalah warta berita tentang Yesus sendiri. Maka diwartakanlah Yesus Kristus atau Injil. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, seluruh Asia, Eropa, sampai ke seluruh dunia. Diberitakanlah. Maka berkembanglah gereja. Berkembanglah pengikut-pengikut Kristus di mana-mana. Semuanya percaya kepada pemberitaan gereja mengenai Yesus yang dikhotbahkan atau mengenai Yesus yang diwartakan. Sebentar ya. Baterai handphone ku lobet, ku isi dulu sambil-sambil. Biar jangan putus nanti cerita ini. Oke. Masih nampak gambarku kan? Masih? Masih Pak. Oke.
Nah, itu dulu ya soal itu. Bisa kau catat itu ya, yang aku sampaikan itu. Sebentar ya, kau catatkan dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya begini. Jadi sejak kapan ada pembedaan? Tadi kan belum ada pembedaan. Belum ada orang membedakan Yesus dari sejarah, dari apa. Enggak. Pokoknya orang hanya menerima atau percaya kepada isi Alkitab atau pemberitaan gereja. Pertanyaannya sekarang, jadi sejak kapan ada pembedaan ini? Nah, kemarin kita sudah pernah belajar teologi Allah yang mati atau teologi sekularisme, di mana semuanya diawali dari zaman Aufklärung. Zaman Aufklärung. Zaman otonomi akal. Orang mulai mendewakan akal atau menjunjung akal dan mulai menggeser kedudukan gereja atau kedudukan iman dari pikiran manusia. Ya, jadi dalam kehidupan manusia, orang mulai lebih menjunjung tinggi akal daripada iman, ya, daripada iman. Bahkan iman itu sendiri, menurut Aufklärung, harus diuji dengan akal. Kau bisa ingat itu ya, solid ya. Saya tidak panjang solid ya. Nah, kau bisa baca-baca sejarah ya. Nah, jadi pembedaan ini diduga, ya, dianggap lahir tahun 1778. 1778 itu adalah zaman Aufklärung. Bapak pencetus atau pencetus masalah ini adalah Herman Samuel Reimarus. Herman Samuel Reimarus dalam kurung 1694 sampai 1768, tutup kurung. Dia seorang mahaguru sastra timur di Hamburg, Jerman, yang pada waktu meninggalnya meninggalkan suatu manuskrip. Kau tulis saja, kau tulis ya. Salah satu fragmen dari manuskrip itu diterbitkan oleh G.E. Lessing pada tahun 1778 yang berbunyi demikian. Buka petik. Menurut Reimarus, apa yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri, tulis bagus-bagus ya, hendaknya dibedakan dari, bikin tanda petik apa, satu petik,
apa yang dikemukakan oleh para muridnya. Saya ulangi ya. Menurut Reimarus, buka lagi satu petik untuk kata apa yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri, tutup petik satu, hendaknya dibedakan dari, buka petik satu, apa yang dikemukakan oleh para muridnya, tutup petik satu. Yesus adalah Mesias Yahudi, dengan maksud-maksud politik, dia ingin membebaskan bangsanya dari penjajahan asing dan mendirikan kerajaan yang diperintah dengan cinta sejati kepada Allah dan sesama. Titik. Tetapi tujuan itu tidak tercapai. Bahkan dia binasa dengan hina. Titik. Para pengikutnya hampir pula musnah. Titik. Agar jangan lebur, mereka mengambil jenazah Yesus dari makam, kemudian menyebarkan dongeng, bahwa Yesus telah bangkit dan akan kembali. Titik. Dengan demikian, maka mereka berhasil mengumpulkan kelompok besar pengikut, dan dengan demikian pula mereka menyusun kekuatan. Titik. Demikianlah Reimarus. Titik, tutup petik. Petik 2. Ya, tutup petik 2. Oke, sekarang kalimat di bawahnya. Kita mau kasih komentar dulu dengan kata-kata Reimarus ini. Ya. Apa yang dilontarkan oleh Reimarus ini adalah tafsir Injil yang simpang siur. Eksegese historis kritisnya sama sekali tidak ilmiah. Istilah kita sekarang abal-abal ini ya, abal-abal. Namun demikian, dia untuk pertama kali telah membedakan antara Yesus dari Nazaret dengan Kristus dari pewartaan gereja. Kristus dari pewartaan
gereja, strip Kristen. Titik. Dan ternyata banyak orang kemudian memegang pembedaan ini. Titik. Gagasan pembedaan oleh Remarus ini segera diambil oleh para teolog liberal. Dalam kurung, sekarang, zaman sekarang, diambil alih oleh teolog pluralisme agama-agama. Pluralisme agama-agama, tutup kurung. Tutup kurung. Yang ingin melepaskan Kristianisme dari dogmatisme gereja. Melalui pembedaan antara Kristus dari pewartaan, tanda petik Kristus dari pewartaannya, dengan, buka lagi petik, Yesus dari sejarah, mereka ingin mengadakan pembersihan bagi gambaran Yesus dari apa yang diberitakan oleh orang-orang beriman dalam perjalanan abad. Titik. Mereka ingin kembali pada Yesus yang historis dan melepaskan diri dari Kristus yang wartakan gereja. Dengan demikian, maka mereka memandang bahwa sejarah, tanda petik ya, sejarah menjadi musuh ortodoksi, tutup kurung ortodoksi. Bisa kau mengerti apa ortodoksi ya? Dogmatika ya. Dari musuh ortodoksi dalam kurung dogmatika. Titik. Sekarang bikin garis baru ya. Garis baru. Sekitar abad 19, sekitar abad 19 sampai awal abad 20, ya, awal abad 20, atau kau tambah ya, sekitar akhir abad 18 ya, sekitar akhir abad 18 sampai awal abad 20 gitu aja bikin. Karena puncaknya abad 19 ya, dalam kurung puncaknya abad 19. Para teolog liberal mengadakan penelitian atau penyidikan Yesus yang historis.
Tetapi proyek penggalian Yesus historis itu mengalami kegagalan karena 3 faktor utama. Yang pertama, sumber strip kompas, strip petunjuk bagi mereka melakukan penelitian itu adalah Alkitab. Kota-kota yang disebutkan Perjanjian Baru sebagai tempat Yesus berdomisili, itulah yang menjadi acuan mereka untuk menyelidiki Yesus yang historis. Artinya, Alkitab yang mereka ragukan justru mereka jadikan sebagai landasan untuk penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan kota-kota yang mereka gali sama sekali tidak lagi menggambarkan sebagaimana kota-kota yang digambarkan dalam Alkitab. Oleh karena kota-kota dalam sejarah Alkitab sudah tertimbun. Sehingga data-data dan fakta-fakta forensik kota-kota tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Nah, ini begini ya, apalah sedikit gambarnya. Saya bikinlah gambaran misalnya soal kampus kita lah dulu, kampus kita ya. Sekarang kan kalau kita itu ya, dulu mula-mula dibangun itu masih tinggi itu kampus itu, tinggi. Sekarang kondisinya sudah mulai lebih tinggi jalan, ya kan? Nah, coba kau bayangkan kalau misalnya pemerintah menambah lapisan ketebalan jalan apalah itu namanya, jalan aspal ya, aspal di depan itu. Kita hitung saja misalnya nggak usah tebal-tebal, 1 tahun kita bikin saja dia tambahnya
1 senti, ya, 1 sentimeter. Nggak mungkin 1 senti kan begitu kita bikin, tapi kita bikin aja 1 senti ya, 1 senti. 1 senti, kalau misalnya kita hitung misalnya ini zamannya Yesus misalnya ke abad 19, jadi sekitar 1500 tahun. Kemudian kita hitung itu 1500 cm. Setelah 1500 tahun kampus kita itu, apakah kampus itu masih ditemukan seperti sekarang? Tentu tidak. Ya kan? Karena aspal sudah naik 1500 cm. Maka otomatis harus ditimbunlah semua itu kampus itu. Harus didirikan lagi lah bangunan baru. Begitu. Bangunan baru, tanaman baru, semualah yang baru. Begitu. Jadi data-data dan bukti-bukti forensiknya pun, ya siapa yang bawa itu, siapa pula yang mau menggunakan material bangunan itu untuk apa lagi itu, ditimbunkan aja lah begitu, karena nggak mungkin habislah upah tukang kalau pala diambil lagi batu batanya, dipoles-poles lagi. Berapa harga batu bata kan gitu. Nah, jadi ya ditimbun aja semuanya. Gitu ceritanya. Bisa kau bisa kau logikakan ya. Kau logikakan ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitar atau yang bergaul dengan Yesus Kristus. Tokoh-tokoh itu tidak diketahui lagi garis keturunannya. Yang menjadi narasumber mengenai kata-kata Yesus yang disampaikan secara turun-temurun kepada mereka. Nah, mana moderator tadi? Coba muncul kau dulu, moderator. Ya, Pak. Nah, kau Purba nomor berapanya kau? Kami Kalau dari di Simalungun nggak ada nomor. Nggak ada nomor? Iya, Pak. Oh, oke lah. Kau kenal opungmu ya, opungnya bapaknya bapakmu? Tahu namanya, Pak, tapi nggak jumpa. Meninggal. Nah, pernah diceritakan bapakmu cerita-cerita opungmu? Pernah, Pak. Oh, pernah. Kemudian bapaknya opungmu? Pernah Apa namanya? Tapi nggak tahu namanya, Pak. Nah, itu baru berapa tahun? Satu generasi berapa tahun? 25 ya kan? 25 tahun, itu satu generasi kan? Ya Iya. Kak Ranto? Nah, kalau kita bikinlah tadi hitungannya dari zaman Yesus zaman Yesus, kita katakanlah tahun 30 ke abad 19, tahun 1800-an. Berarti 1750 tahun. Kalau 1750 tahun udah berapa generasi itu? Kalau 750 itu sudah 30 generasi ya kan?
Tambah lagi 1040 generasi, 70 generasi, sedangkan 3 generasi pun nama opungmu kau udah nggak tahu ya kan? Ranto? Iya, Pak. Jadi bisa kau dapat logikanya itu ya. Jadi mereka nggak temukan lagi. Mencari sambungannya pun nggak tahu lagi siapa. Nggak tahu, tanya misalnya kau lah Ranto kan gitu. Entah si Petrusnya opungmu kan kau nggak tahu. Petrus muridnya Yesus, entah si Andreasnya opungmu muridnya Yesus, kan nggak tahu lagi kita, orang nggak tahu lagi kita sambung-sambungannya ya kan, tadi mana sekarang keturunannya itu kan gitu kan, mana tahu kita itu ya kan. Nah, jadi itulah yang tiga hal yang buat mereka gagal ya, mereka gagal, penelitian itu gagal ya. Nah, namun demikian, penyidikan itu tidak menghasilkan rumusan yang kosong, maka akhirnya mereka mengetengahkan gambaran-gambaran Yesus yang bersifat psikologi dan fantasi. Maksudnya, gambaran produksi dogmatik tentang Yesus dalam kurung yang mereka anggap tidak benar, tutup kurung, mereka gantikan dengan gambaran buatan mereka sendiri. Mereka sendiri gambaran tentang Yesus. Dan gambaran produk proyeksi mereka itulah yang akhirnya mereka sebut sebagai Yesus. Dengan demikian mereka memperkuat Injil. Nah, saya ambil satu contoh, ya, Ini terakhir ya, satu contoh. Nanti coba kalian kumpulkan gambar Yesus. Ya. Saya kalendernya gambar Yesus, ya kan? Coba kumpul nanti gambar kalender yang ada gambar Yesusnya di tiap-tiap gereja, masing-masing gereja. Ambilkan lagi gambar-gambar yang lain. Jumpakan, apakah sama gambar itu? Pasti tidak. Ya, pasti tidak. Lalu yang kedua, gambar yang kalian lihat itu adalah gambar orang yang begitu tampan sekali. Ganteng sekali. Semua orang terpesona dan terperdaya dengan wajahnya dan penampilannya. Iya kan? Nah, sekarang kalian mau tahu gambar Yesus yang sebenarnya? Supaya saya tunjukkan. Kalian bisa terkejut. Coba buka Alkitabmu. Pak. Halo. Halo, Pak. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh ya. Matikan speakernya, Mas.
Matikan speakernya. Sekarang coba buka Alkitab kalian, Yesaya 53 ayat 2. Sudah? Sekarang satu orang membaca, Jessica. Jessica apa? Manurungnya. Sudah dapat? Siapa sudah dapat? Alkitabnya? Saya, Pak. Oke, baca. Yesaya 53 ayat 2 beginilah firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Oke, itu ya. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak. Sehingga memandangnya pun kita tidak suka. Jadi dari segi tampang memang dia ditolak. Dia tidak tampan. Itu gambaran aslinya. Tapi kenapa akhirnya muncul Yesus yang begitu ganteng dan yang begitu tampan? Nah, kalian nanti mungkin bisa cari satu buku, ada buku judulnya 12 Murid Yesus. Ya, 12 Murid Yesus, di situ sudah dibuat foto-foto dari 12 murid Yesus. Apakah itu asli? Nah, di kata pengantar dikatakannya begini. Ini adalah hasil intuisi dari seorang pelukis. Ketika Alkitab mengatakan pribadi seseorang itu, maka si pelukis membayangkan pribadi itu, lalu melukiskan pribadi itu dalam wajahnya. Demikian jugalah dengan lukisan Yesus. Alkitab katakan tentang dia, lalu orang membayangkan pribadinya itu, lalu kepribadiannya itu dilukiskan di wajahnya. Sehingga dengan menatap wajahnya saja, kita bisa mendapat kesan bahwa dia adalah orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang berwibawa, yang memberikan tatapan mata yang nyaman, yang teduh, yang damai, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah intuisi seorang pelukis. Itu maka disebut tadi psikologi. Namun, lukisan itu bukanlah Yesus yang sebenarnya. Itu bukan yang sebenarnya. Itu hanya gambaran dari Yesus yang misterius itu. Begitu. Sampai di situ bisa kau paham itu, moderator? Mana moderator tadi? Saya ada moderator di sini. Coba masih. Oke. Jadi itulah pelajaran kita tentang ini ya, tentang ini. Jadi kalau kau temukan dua istilah itu, kau sudah bisa mengerti. Kau harus baca-baca buku supaya mengerti tentang ini. Karena ini sebuah tantangan bagi kita, sebuah tantangan. Tapi meski demikian, tidak boleh kita pungkiri bahwa misalnya film-film Yesus, ya kan, juga menjadi satu sarana bagi kita untuk tetap mewartakan Yesus yang dikhotbahkan itu, atau Yesus Alkitab. Kita harus pandai-pandai juga menggunakan produk-produk Yesus dari sejarah ini untuk semakin memantapkan, membesarkan, memuliakan Yesus yang Alkitab. Namun yang jadi pegangan kita
bukan Yesus yang historis. Tapi tetap pegangan kita adalah Yesus yang diberitakan. Yesus yang Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab itu dikatakan, siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Bukan siapa yang melihat. Tapi dikatakan, siapa yang percaya? Itu yang akan selamat. Baik, itu pelajaran kita pagi ini. Ada yang bertanya soal ini?